Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Sofia Safitri dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan, yaitu utang antar perusahaan, dengan dosen pengampu Niken Kusumawardani SE MSc AKCA, dan saya Erica Sofia Safitri dengan NPM akhir 128. Oke, next. Nah, tinjauan konsolidasi. Jadi, transfer utang langsung antar perusahaan itu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan dari pihak lain. Nah, sedangkan transfer utang tidak langsung antar perusahaan itu melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Nah, semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi, semuanya pinjaman-pinjaman atau utang tersebut itu harus dieliminasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Oke, next. Selanjutnya ada penjualan obligasi langsung ke afiliasi, yaitu tentang transfer pada nilai nominal. Nah, pada saat wesel atau obligasi itu dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor yang penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Nah, wesel atau obligasi itu harus dicatat pada nilai wajarnya berdasarkan penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Nah, setelah dilakukannya tanggal penerbitan, pencatatan di tanggal penerbitan, lalu dilakukan valuasi dan harus mengikuti persyaratan atau peraturan dari PSAK 55. Oke, next. Transfer dengan diskonto atau premium. Nah, pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi itu akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Nah, pendapatan dan beban bunga itu disesuaikan dengan implementasi diskon atau premium. Next. Obligasi afiliasi dibeli dari pihak non-afiliasi. Nah, akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi itu disebut dengan pelunasan konstruktif. Nah, walaupun obligasi tersebut itu tidak benar-benar dilunasi, obligasi itu diperlukan seakan-akan obligasi itu dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tersebut itu melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat pada pembukaan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi tersebut. Nah, baik utang maupun obligasi atau investasi obligasi itu tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Next. Ada pembelian pada nilai buku. Nah, jika perusahaan itu membeli utang afiliasi pada saat nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, baik jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sama dengan digunakan dengan eliminasi transfer utang langsung. Jadi, ayat jurnal eliminasinya itu sama dengan ayat jurnal eliminasi pada transfer utang langsung. Next. Pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Nah, pergerakan yang terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar sekuritas itu membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai bukunya. Nah, pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi itu berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian itu dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadi pelunasan konstruktif. Nah, selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua
perusahaan setelah pembelian obligasi itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Next. Alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Nah, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan pelunasan konstruktif yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama itu ada untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, yang kedua untuk afiliasi yang membeli obligasi, yang ketiga untuk induk perusahaan, dan yang terakhir untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Next. Pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Nah, pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dan harganya itu lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasinya itu sama dengan yang diilustrasikan dengan slide-slide sebelumnya, kecuali jika ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.